Oke, kita ulang lagi baca soal nomor satu. Berbeda-beda, berbagai karakteristik dan latar belakang masyarakat itulah yang menyebabkan munculnya gejala sosial di masyarakat. Berikut ini merupakan bentuk dampak gejala sosial akibat keberagaman. Siswa yang beragama Hindu dipersilakan untuk beribadah terlebih dahulu. Kepala desa membubuhkan tanda tangan sebagai tanda persetujuan pendirian pabrik di desa. Di desa tuh dipisah ya harusnya. Siswa perempuan bertanding basket melawan sekolah lain. Masyarakat bersama-sama melakukan unjuk rasa pembangunan apartemen. Konflik yang terjadi antara pendukung antar pasangan calon pemimpin daerah dalam pemilu. Ini kita pilih yang mana yuk kira-kira yang paling tepat? Saya sih jawabnya Kak. Kenapa yang E? Soalnya itu kan keberagaman pendapat. Keberagaman pendapat ya. Oke. Nah, jadi gini. Kalau kita bicara keberagaman di masyarakat dapat tercipta karena adanya perbedaan suku, ras, agama, golongan, kemudian apalagi bisa juga profesi gitu. Dan hal-hal lain yang berkaitan dengan status sosial setiap orang. Nah, tadi Yuda bilang gimana Yud? Karena beda apa? Beda pendapat. Beda pendapat. Sekarang kita anggap beda pendapat itu termasuk unsur keberagaman atau bukan? Iya. Bukan. Kenapa kok bukan? Nah gini, mau orang itu atau kelompok itu misalnya ada sekelompok orang nih, mereka satu suku, satu ras, satu agama, bahkan mungkin satu profesi. Mungkin nggak 100% isi pikirannya mereka tuh atau pendapatnya mereka sama dalam semua hal? Enggak. Nggak mungkin. Tapi itu masalah nggak? Kalau sampai konflik, masalah, Kak. Kalau sampai konflik, kan itu ada kondisi tertentu kalau sampai konflik. Kan di mana kenyataannya nggak mungkin. Benar-benar mustahil kita membuat seluruh manusia punya pemikiran yang sama, punya pendapat yang sama, itu suatu kemustahilan kan. Maka pendapat itu tidak kita anggap sebagai unsur pembentuk keberagaman gitu ya. Nah, jadi coba Tapi deh lihat, saya ngeliat jawabannya nggak ada yang benar, nggak ada yang nunjukin keberagaman gitu. ada, Emang yang mana? coba lihat lagi pilihan jawaban yang mana. Nggak ada, Kak. Yang A jawabannya. Kenapa yang A? Ya karena ada kata-kata agama. Nah, jadi kalau yang lain itu kan sama sekali nggak ada menunjukkan keberagaman. Yang B misalnya, kepala desa membubuhkan tanda tangan sebagai tanda persetujuan pendirian pabrik desa. Nah, jadi nanti di kelas 11 kamu bakal belajar yang namanya struktur sosial. Struktur sosial itu intinya gini, di masyarakat itu ada perbedaan yang sifatnya vertikal dan juga horizontal. Vertikal itu maksudnya berarti memang ada hal-hal yang membuat masyarakat itu berbeda, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Misal, kita ngomongin pendapatan, kekayaan, kemudian juga pangkat, jabatan, tingkat pendidikan. Nah, itu kan mau nggak mau suatu hal yang pasti berbeda secara vertikal ya. Artinya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Tapi ada juga perbedaan-perbedaan yang
sifatnya horizontal, seperti yang disebut di sini tadi ada suku, ras, agama, golongan, profesi itu semua horizontal. Nah, yang A kita temukan ada kata-kata agama. Nah, jadi di sini apa namanya? Kan soal ini ngebahas tentang keberagaman. Nah, keberagaman itu kan tadi intinya perbedaan yang bisa tercipta karena adanya beragam suku, ras, agama, dan juga eh, apa namanya sikap yang terbaik untuk menghadapi keberagaman adalah toleransi. Nah, di sini yang A yang bisa kita pilih satu-satunya jawaban karena yang B nggak nunjukin keberagaman apa-apa. Yang C, Itu Kak, saya tuh kalau misalnya keberagaman gitu saya maksudnya tahu yang syaratnya gitu. Cuma saya nggak ngelihat jawaban A itu ada hubungannya sama apa soalnya gitu. Ngerti nggak Kak? nah eh, jadi gini, kalau kita lihat ya, tadi kan Yuda jawabnya karena dasarnya keberagaman bisa terbentuk karena perbedaan pendapat. Nah, terus saya coba kasih opini saya gitu, saya coba luruskan yang mana menurut saya eh, kebanyakan orang lah ya, kalau saya bilang semua kayaknya susah juga. Kebanyakan orang bakal sepakat bahwa perbedaan pendapat itu tidak termasuk unsur pembentuk keberagaman. Karena apa? Karena tadi saya bilang ada satu kelompok manusia nih, walaupun mereka warna kulitnya sama, ras apa namanya sukunya sama, agamanya sama, kemudian profesinya sama, nggak mungkin 100% dalam segala bidang, dalam semua permasalahan orang itu sepemikiran. Pasti ada perbedaan pendapat. Nah, tapi itu nggak menjadi unsur pembentuk keberagaman berarti. Karena setiap orang pasti punya apa namanya perbedaan pendapat gitu dalam mungkin beberapa hal. Nah, jadi emang kalau yang A ini eh, cuma pernyataan siswa yang beragama Hindu disilahkan untuk beribadah terlebih dahulu. Emang kayaknya contohnya aja kurang pas gitu ya. Mungkin lebih lebih tepatnya gini, kayak contoh yang lebih pas. Eh, misalnya umat beragama lain menghargai apa namanya menghargai apabila ada perayaan hari besar. Nah, umat agama yang lain, umat agama tertentu misalnya gitu. Nah, itu baru menunjukkan keberagaman yang mana identik dengan toleransi. Tapi jelas di pilihan B, C, D, E kita nggak nemuin sama sekali apa namanya satupun keyword yang menunjukkan keberagaman. Berarti Kalau yang keberagaman itu cuma sara Kak. iya biasanya identik dengan SARA. Gitu. Jadi Ya. apa namanya nanti istilah itu bakal kamu pelajari di kelas 11 yang disebut dengan diferensiasi sosial tadi. Sebenarnya bukan cuma itu, nanti ada perbedaan seperti apa namanya perbedaan kelas itu juga termasuk unsur pembentuk keberagaman. Jadi bukan cuma yang beda secara horizontal, beda secara vertikal pun juga termasuk unsur pembentuk keberagaman. Nah, jadi yang C perempuan. Nah, apakah perempuan itu pembentuk keberagaman? Ya enggak, maksudnya gender itu kan dimanapun tempatnya pasti ada perempuan. Maksudnya di setiap kota, di setiap rumah mungkin gitu. Nah, kecuali kalau kita bicara apa ya pesantren yang isinya laki-laki semua, baru memang nggak bakal ada perempuan. Tapi kan itu memang kebetulan memang itu harus laki-laki semua. Gitu. Jadi kalau kalau kita nyebut perempuan ini bukan unsur pembentuk keberagaman karena memang ya jenis kelamin cuma ada dua, laki-laki sama perempuan. Kemudian masyarakat bersama-sama melakukan unjuk rasa pembangunan apartemen. Itu juga nggak kita temuin apa namanya keberagaman di situ. Nah, yang ada adalah ini bisa menjadi contoh fenomena yang bisa kita apa namanya masukin ke bab konflik sosial yang itu akan dipelajari di kelas 11 nanti.
Nah, konflik dan kekerasan juga babnya. Terus yang E juga konflik yang terjadi antar pendukung antara pasangan calon pemimpin daerah dalam pemilu. Nah, itu nanti masuknya ke pembahasan tentang konflik kepentingan, yang mana yang E ini kurang tepat ya kalau kita anggap itu jawabannya. Gimana Yud? Udah bisa diterima kah atau masih ada yang mengganjal? Ya, Kak. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Pengendalian sosial yang bersifat preventif. Preventif artinya apa Yud? Pencegahan Pencegahan. Nah, berarti dilakukannya sebelum sebelum kejadian. terjadi penyimpangan. Mantap. Pengadilan tipikor menjatuhkan hukuman itu jelas salah, ya kan? Karena namanya pengadilan itu masuknya adalah apa? Represif, Iya, koersif. benar, represif. Bedanya represif sama koersif apa, Kak? Bedanya kalau preventif represif itu kan menurut waktu. Kalau koersif itu lawannya persuasif, itu menurut cara. Jadi koersif Oh, itu dengan koersif itu paksaan. bukannya represif ya yang paksaan? Enggak. Represif itu enggak mesti paksaan. Yang pakai paksaan itu koersif. Represif itu intinya adalah eh, yang dilakukan setelah penyimpangan itu terjadi. Nah, kenapa disebut represif? Re itu kan artinya kembali. Jadi upaya yang dilakukan untuk mengembalikan ke keadaan yang seharusnya. Nah, contoh dari represif itu ya ini pengadilan. Kemudian misalnya eh, orang nih melanggar lampu lalu lintas terus ditilang, itu jelas represif karena dilakukannya setelah terjadi penyimpangan. Yang nomor 2 di sini Densus 88 menggerebek rumah teroris di Tangsel. Itu juga jelas represif. Dinas Lalu Lintas Jalan Raya memasang rambu lalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan. Ini preventif bukan? Ya. Iya, benar. Karena jelas rambu itu harus dipasang supaya meminimalkan terjadinya kecelakaan kan gitu ya. Nah, kan nggak mungkin dibikin perempatan jalan nih, jalan raya gitu. Terus setelah banyak kejadian tabrakan baru deh dibikin lampu lalu lintas. Nah, itu kan ngaco ya dan kayaknya. Kalau yang menggerebek itu jatuhnya koersif ya, Kak? Nah, Soalnya kan di paksaan. di sini soal ini berarti cuma ngomongin menurut waktu. Jadi kita nggak usah nyampur. Jadi kan ada Maksud pengendalian saya, menurut tapi waktu. kalau menggerebek itu koersif kan? Iya, koersif. Oke, Kak. Nah, jadi maksud saya gini, pertanyaan itu juga kayaknya nggak akan nyampur antara dua klasifikasi itu karena yang satu kan klasifikasi menurut waktu ada preventif, kuratif sama koersif. Preventif sebelum, kuratif ketika terjadi penyimpangan, koersif setelah penyimpangannya terjadi. Nah, sedangkan menurut cara itu ada koersif dan persuasif. Jadi soal ini juga di kalimatnya kan cuma nyebut preventif. Jadi ya udah kita tinggal ngelihat mana yang sebelum, mana yang ketika terjadi penyimpangan, mana yang setelah terjadi penyimpangan gitu. Dinas Lalu Lintas, tadi udah ya, nomor 3 ini benar. Kemudian BNN mengkampanyekan bahaya narkoba kepada para pelajar di Jakarta. Ini benar nggak preventif? Ya sebetulnya mau nggak mau udah Benar. jawabannya 3, 4, 5 karena 1 dan 2 udah salah kan. Nah, Ya. ini jelas namanya penyuluhan narkoba itu kan harus dilakukan untuk mencegah anggota masyarakat terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Terus seorang bapak menasihati putranya. Nah, menasihati putra Yuda agar mengendarai motor secara aman dan sopan. Ini juga selalu dinasihati dari orang tua ke anak itu sebelum anaknya berangkat atau sebelum anaknya itu sering menggunakan sepeda motor. Kayak misalnya gini, katakanlah ada seorang bapak yang punya anak masih SMP, akan masuk SMA. Nah, SMA nanti rencananya dari
rumah ke sekolah tuh mau bawa motor, walaupun aturannya nggak boleh ya bawa motor ke sekolah, tapi kan pada kenyataannya di tiap-tiap sekolah tuh pasti ada aja tempat penitipan motor tetangganya sekolah gitu ya. Nah, terus dipesenin deh tuh sebelum si anak ini SMA. Nanti kamu kalau SMA udah bawa motor, udah punya SIM, jangan ngebut-ngebut. Nah, jangan ugal-ugalan segala macam. Nah, pastinya kan dibilanginnya sebelum menggunakan atau mengendarai sepeda motor. Jadi jelas jawabannya yang E345. Nah, sini mungkin catatannya kita cuma cukup nambahin pengendalian sosial menurut waktunya dibagi menjadi ada preventif, pencegahan, nah, dilakukan sebelum terjadi penyimpangan atau dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan. Kemudian kuratif. Kuratif itu dilakukan ketika penyimpangannya berlangsung. Nah, contohnya gimana? Misal ketika ulangan nih, ada yang nyontek. Pada saat itu juga gurunya ngambil kertas ulangannya terus langsung disobek. Nah, itu kuratif. Jadi benar-benar langsung ketika penyimpangannya sedang terjadi. Terus ada represif. Nah, ini dilakukan setelah penyimpangan terjadi. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Coba baca Yud. Saya ambil minum dulu bentar ya. Baca. Dengarkan dekat ngambil minumnya. Penumpukan volume kendaraan yang terjadi di kota-kota besar menyebabkan kemacetan di berbagai titik. Kondisi ini tidak dapat dibiarkan terus-menerus karena akan mengurangi kenyamanan pengendara. Pengendara yang seharusnya diuntungkan dengan adanya transportasi modern justru menjadi penyebab masalah baru dalam masyarakat. Tindakan tepat dalam mengatasi gejala sosial tersebut adalah penumpukan volume kendaraan yang terjadi di kota-kota besar menyebabkan kemacetan di berbagai titik. Kondisi ini tidak dapat dibiarkan terus-menerus karena akan mengurangi kenyamanan pengendara. Pengendara yang seharusnya diuntungkan, nah diuntungkan ini justru digabung harusnya, karena untungkan itu kan bukan nama tempat. Pengendara yang seharusnya diuntungkan dengan adanya transportasi modern justru menjadi penyebab masalah baru dalam masyarakat. Tindakan tepat dalam mengatasi gejala sosial tersebut adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat kelas atas untuk beralih menggunakan transportasi massal, memberikan banyak pengetahuan kepada masyarakat mengenai peraturan lalu lintas yang benar. Yang B kurang tepat ya. Kenapa? Karena di sini permasalahannya kemacetan. Nah, yang B itu adalah solusi buat banyaknya pelanggaran lalu lintas. Jadi jelas yang B ini salah. Terus mengkaji pola pikir masyarakat perkotaan untuk mencegah terjadinya kemacetan, memaksimalkan peran transportasi umum dalam mengatasi masalah kemacetan, menuntut hak kenyamanan kepada pemerintah. Di sini yang paling tepat yang mana, Yud? antara A atau D jika Antara A atau D. Ya. Nah, tapi yang lebih pas yang mana? Yang lebih bijak, yang lebih tepat. yang D kayaknya. Yang D benar. Kenapa? Karena kalau yang A itu eh, kan nggak digambarkan kondisinya itu transportasi massal gimana.
Kalau keadaannya masih kayak tahun 90-an misalnya gitu ya, mana mau orang-orang kaya gitu kan, biasanya eh, naik Alphard misalnya gitu, disetirin sama sopir, terus disuruh naik tahun 90-an tuh angkutan angkutan massal itu apa sih? Paling bis AC pun nggak tahu udah ada atau belum gitu ya. Nah, jadi kalau yang A itu susah. Nah, yang lebih tepat yang D, memaksimalkan peran transportasi umum dalam mengatasi masalah kemacetan. Jadi di situ kan diseriusin berarti juga peran banyak pihak termasuk juga pemerintah gitu ya sebagai sebagai regulator, sebagai pembuat kebijakan. Nah, kayak sekarang nih alhamdulillah kan udah enak lah gitu ya transportasi umum. Kita bisa keliling Jakarta bener-bener mau dari pagi sampai malam selama belum turun di halte yang apa namanya? Halte ujung gitu ya Transjakarta itu kan bisa-bisa aja selama bisnya juga belum istirahat. Cuma bayar berapa? 3.500 gitu ya. Naik bis ber-AC gitu, nggak kegerahan. Nah, terus juga belum transportasi lainnya. Jadi benar yang lebih tepat di sini yang D. Karena memang kemacetan itu kan masalah bersama dan seluruh apa ya semua semua aspek semua pihak maksudnya itu harus harus punya andil karena semuanya make dari pemerintahnya harus dari kemudian masyarakat secara umum harus belum lagi yang tadi ada kelas atas yang biasanya mereka pakai mobil pribadi terus juga dari penyedianya. Nah, itu sebisa mungkin kan menyediakan transportasi yang aman, nyaman, dan juga terjangkau biaya atau ongkos transportasinya. Nah, kalau ini nggak perlu kita kasih catatan tambahan lah ya. Terus nomor 4. Nah, nomor 4 emang di sekolah udah belajar tentang ini fungsi lembaga keluarga, Yud. Nggak tahu, Kak. Gue nggak tahu. Oke, kita bahas ya. Jadi memang ini harusnya masuknya ke bab lembaga sosial yang dipelajarinya justru di kelas 12. Yang ini bab-bab akhir-akhir gitulah. Yang kelas 12 juga biasanya nggak pada dapet gara-gara nggak sempat keburu ujian duluan. Fungsi lembaga keluarga itu paling nggak ada 5. Yang pertama ada fungsi reproduksi. Kenapa? Kakak ada ininya nggak, Kak? Apanya? PPT materinya. Materi yang ini Ya, materi tentang ini. Soal-soal lembaga ini. yang mana? Materi soal-soal ini. Pengendalian sosial, penelitian sosial, lembaga Nanti sosial. nanti coba saya cari-cari ya. Mudah-mudahan ada. Oke. PPT sih nggak ada paling ini PDF. Coba nanti saya cari. Nah, fungsi lembaga keluarga yang pertama reproduksi. Reproduksi artinya apa ya? Kenapa? Melanjutkan keturunan. Nah, jadi orang membentuk keluarga atau menikah itu kan salah satu tujuan utamanya adalah untuk melanjutkan keturunan. Nah, walaupun di zaman sekarang ada yang mereka seolah-olah membohongi diri sendiri lah gitu ya, bisa dibilang menyalahi fitrah gitu kalau bahasa agamanya. Mereka nggak pengen punya anak. Nah, orang-orang Barat kan banyak yang kayak gitu. Nggak pengen punya anak, tapi malah jadi miara spirit doll. Kan itu aneh. Beli boneka, tapi bonekanya bisa dikasih makan, bisa ngomong, dimasukin arwah, ngaco. Terus berikutnya setelah reproduksi ada fungsi afeksi. Artinya untuk mendapatkan dan memberikan kasih sayang. Setelah afeksi ada fungsi proteksi. Nah, mendapatkan dan memberikan perlindungan. Nah, bahkan ini bukan cuma keluarganya manusia, ya. Ayam pun juga mereka punya fungsi proteksi yang ketat banget. Buktinya induk ayam kalau baru punya
anak gitu ya baru netes, wah itu super galak, ya kan? Itu bukti bahwa mereka aja punya fungsi proteksi, masa manusia enggak? Terus yang berikutnya ada fungsi sosialisasi. Maksudnya di sini pendidikan, pembentukan kepribadian, penanaman nilai dan norma, dan yang terakhir ekonomi. Ekonomi itu maksudnya pemenuhan kebutuhan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ayah dan ibu Amir membiasakan anak-anaknya berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungan keluarga mereka, seperti bersikap sopan terhadap orang tua atau orang lain, menghargai pendapat orang, memiliki sikap tenggang rasa, dan sebagainya. Sehingga ketika mereka besar nanti dapat berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang diajarkan orang tuanya. Dari ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa di sini ngomongin fungsi yang mana? Sosialisasi, Kak. Iya, mantap. Dan memang sosialisasi sendiri itu bisa kita terjemahkan salah satunya sebagai proses penanaman nilai dan norma. Nah, tadi kan di sini ada kata-kata nilai dan norma ya. Nah, ini dia. Berperilaku sesuai dengan nilai dan norma. Kemudian kata-kata membiasakan juga itu termasuk bagian dari mendidik kan gitu. Nomor 5, seorang remaja yang sedang tumbuh, ia gemar mendengarkan musik dan menonton film Korea. Kebiasaan ini mempengaruhi perilakunya dalam kesehariannya. Media sosialisasi yang mempengaruhi Susan adalah keluarga, teman sebaya, media elektronik, teman sekerja, lembaga pendidikan. Ini mah langsung bisa kita jawab, yaitu yang mana? Media elektronik. Media elektronik, jelas. Nah, mendengarkan, sini keywordnya di sini ya. Mendengarkan musik dan film Korea. Nah, ini kita sebut sebagai media sosialisasi yang sekunder kategorinya. Dari contoh tersebut yang termasuk fungsi proteksi. Nah, proteksi tadi apa, Yud? Memberikan perlindungan. Perlindungan. Ibu mengajari putrinya tentang cara menjaga diri. Masuk nggak? Masuk. Masuk ya. Seorang ayah memperbaiki rumah yang hampir rusak. Ibu rajin menyiapkan sarapan pagi untuk anak dan suami. Yang 3, kayaknya bukan ya. Ibu selalu mengantar atau menjemput adik pergi ke sekolah. Kakak Ya. yang baik menegur adik yang lupa memberi salam. Kalau yang 5 lebih tepat, masuknya ke mana? Sosialisasi. Iya, mantap. Sosialisasi. Nah, di sini tadi yang udah pasti benar yang 1 ya. Nah, yang nomor 5 salah. Maka kita eliminasi yang ada 5-nya. CDE eliminasi 1, 2, 3, 1, 2, 4. Selisihnya di antara 3 sama 4. Yang benar yang mana? Nah, menyiapkan sarapan pagi jelas. Menyiapkan sarapan pagi jelas bukan proteksi, ya kan? Tapi lebih tepat apa? Afeksi. Kaitannya ke kasih sayang atau pemenuhan kebutuhan? Kebutuhan dong. Kasih sayang juga masuk sih, Kak. Sarapan pagi, Yud. Kan kalau misalnya pemenuhan kebutuhan dikasih uang jajan juga bisa. Ya, sarapan pagi emang apa? Ya, pemenuhan kebutuhan sih. Cuma maksudnya kan apakah ada kegiatan sarapan pagi ibu dengan anak itu peluk-pelukan gitu? Kan enggak ya? Ibu menyiapkan sarapan itu ini kasih sayang. Maksudnya, Iya, salah satu perwujudan kasih sayang, tapi itu justru lebih tepat ke ekonomi. Kenapa? Karena namanya makan itu kan masuknya ke kebutuhan, bukan curahan kasih sayang gitu. Artinya kalau kasih sayang tuh lebih kayak ngumpul bareng-bareng, terus ngobrol, terus bercanda gitu. Terus misalnya ya apalah gitu yang menimbulkan kesenangan, yang menimbulkan kasih sayang gitu. Kalau ini lebih tepatnya ekonomi sebetulnya, pemenuhan kebutuhan. Intinya pemenuhan kebutuhan lah gitu ya. Nah, yang jelas itu bukan proteksi aja. Kan yang kita cari di sini kan cuma ininya aja kan.
Yang Tapi itu seorang ayah memperbaiki rumah itu proteksinya maksudnya gimana ya? Nah, di sini berarti masih bisa ada celahnya. Maksudnya gini, karena kalau rumah yang hampir rusak itu nggak diperbaiki kan itu membahayakan. Nah, memperbaiki rumah kan sebagai bentuk pencegahan untuk terkena bahaya. Jadi dilindunginya dengan cara itu, dengan cara memperbaiki rumah. Karena kalau nggak dilakukan itu, nanti kan berbahaya buat penghuninya, buat anak dan istrinya. Jadi 1, 2, 4 di sini yang bisa kita pilih. Peneliti ingin mengetahui tentang persepsi para pedagang kecil terhadap kebijakan pemerintah daerah yang akan melakukan relokasi. Relokasi itu apa, Yud? Pemindahan tempat. Mantap. Sampel diambil dari berbagai macam pedagang dengan latar belakang suku, agama, dan pendidikan yang berbeda. Untuk mendapatkan data yang valid dengan cepat, maka pengumpulan data menggunakan teknik, mendapatkan data valid dengan cepat, wawancara atau interview, kuesioner atau angket, percobaan atau eksperimen, pengamatan atau observasi, dokumentasi atau historis. Ini yang jelas salah ya. Ini pasti lama. Atau bahkan mungkin paling lama. Butuh waktu lama kalau yang historis. Orang kita mau ngumpulin, bahkan bukan cuma lama, kayaknya malah mustahil ya. Kenapa? Karena kita lagi mau menyelesaikan persoalan yang sedang berlangsung sekarang. Nah, sedangkan kalau historis ini kan nggak bisa. Historis ini kan berarti kita bicara sesuatu yang udah terjadi. Nah, jadi bukan sekedar butuh waktu lama, tapi nggak bisa. Karena penelitian historis hanya bisa untuk memecahkan masalah yang sudah atau di masa lampau. Nah, dari semua teknik dan juga sebetulnya nggak ada ya pengumpulan data historis. Kan pengumpulan data itu cuma ada yang paling sering kita bahas sih kemarin-kemarin ini ya, 2 ini. Terus bisa juga observasi. Nah, observasi juga termasuk pengumpulan data. Jadi wawancara, kuesioner, sama observasi. Nah, kalau kita bandingin antara, kalau C juga jelas salah ya. Karena ini bukan teknik pengumpulan data. Jadi eksperimen itu bukan teknik pengumpulan data, tapi dia masuknya ke jenis penelitian. Historis pun juga termasuk jenis penelitian ya, bukan teknik pengumpulan data. Yang mana Yud yang bisa dapat data paling cepat? Kuesioner. Kuesioner, observasi, interview, iya. Nah, ingat bahwa di sini kan plus minus antara kuesioner dengan interview itu mereka berbanding terbalik gitu ya. Artinya kalau dalam hal biaya, biaya atau waktu dulu deh. Waktu kalau wawancara kan butuh waktu yang lama. Kuesioner itu singkat. Kemudian wawancara itu kalau dalam hal tenaga, butuh tenaga yang banyak. Maksudnya butuh banyak orang gitu untuk melakukan wawancara. Karena kalau cuma 1 orang doang, wah itu repot, bakal lama banget, bakal capek banget. Nah, kalau kuesioner itu cukup sedikit aja karena mereka tugasnya cuma mengedarkan atau menyebarkan daftar pertanyaan alias angket atau kuesioner tadi. Nah, terus mereka nanti ambil lagi mungkin di keesokan harinya. Jadi di sini jelas jawabannya kuesioner ya.
Oke, kita langsung lanjut aja deh. Takutnya kalau diketikin yang lain malah nggak kebahas nanti ya. Takutnya nggak selesai. Seorang remaja tinggal di lingkungan. Nah, di lingkungan itu harus pakai spasi. Golongan ekonomi lemah. Kedua orang tuanya tidak mengenyam pendidikan tinggi dan sibuk bekerja keras demi mencukupi kebutuhan ekonomi. Orang tuanya tidak pernah mengajarkan sopan santun dan tata krama. Tata karma. Sementara dalam lingkungan tempat tinggalnya tidak dikenal adanya tata krama dan sopan santun. Remaja tersebut tumbuh menjadi remaja yang kasar dan kerap memeras teman-temannya. Perilaku multi-identitas sosial tersebut disebabkan karena proses sosialisasi yang tidak sempurna, kegagalan dalam menyerap nilai dan norma, sosialisasi subkebudayaan yang menyimpang, kondisi anomi yang berkembang dalam masyarakat, adanya label yang sudah melekat sehingga sulit hilang. Yang mana, Yud? Yang A kayaknya sih. Nah, jadi gini, kita bisa langsung eliminasi yang label, ya kan? Yang anomi juga, ini kayaknya nggak sampai anomi sih ya, tapi ya, apa mungkin bisa ya? Anomi itu apa, Nah, Kak? oh iya, anomi itu adalah keadaan, sebenarnya anomi gini ya, ada E-nya. Anomi itu gampangnya keadaan tanpa tanpa norma. Nah, nanti kalau udah semakin parah itu berubah menjadi chaos gitu, kekacauan. Nah, jadi ya bisa dibayangin ya, kalau masyarakat itu nggak ada aturan, itu kan pasti kacau banget gitu. Sementara se-rebel-rebelnya anak pang aja, kan orang-orang kayak gitu yang suka mengungkapkan kalimat kayak gini. Dilarang melarang. Nah, saking mereka nggak mau punya aturannya gitu kan. Nah, padahal ketika mereka mengucapkan dilarang melarang, itu mereka lagi bikin aturan buat orang lain. Benar nggak? Kan dilarang. Itu berarti kan sebuah larangan juga, dilarang melarang. Nah, jadi anom itu keadaan tanpa norma yang kalau dia makin parah nanti istilahnya uh, berubah menjadi chaos. Nah, ini sebetulnya harusnya udah dipelajari ya di bab penyimpangan ini. Cuman emang kalau di kelas 10 jarang sih, padahal kalau di apa namanya nanti pas ketemu materi ini lagi di seleksi masuk PTN, padahal istilah-istilah kayak anomi, chaos itu lumayan sering keluar juga. Nah, di sini kita langsung kerucutkan deh. Proses sosialisasi yang tidak sempurna atau sosialisasi kebudayaan yang menyimpang. Nah, kita udah pernah bahas itu kan, Yud, ya? Di bab penyimpangan. Kenapa, Kak? Kita udah pernah bahas bab penyimpangan kan? Udah. Nah, ini subtopiknya ngomongin tentang penyebab terjadinya penyimpangan. Memang semuanya nih yang di pilihan jawaban termasuk ke dalam penyebab penyimpangan. Labeling juga termasuk, kegagalan dalam menyerap nilai dan norma termasuk, sosialisasi tidak sempurna, sosialisasi sebudaya menyimpang. Nah, kalau sosialisasi yang tidak sempurna itu berarti kegagalan dalam proses pendidikan. Nah, ingat aja, sosialisasi kan maknanya dekat dengan pendidikan gitu ya, proses penanaman nilai dan norma, proses pembentukan kepribadian. Contohnya gimana? Contohnya misal ada keluarga nih yang apa namanya, katakanlah broken gitu ya. Terus juga misalnya si bapaknya sering marah-marah gitu. Nah, ini akan bisa membentuk karakter anak yang nggak diharapkan gitu. Misalnya kayak bandel, nakal dan sebagainya.
Kenapa? Karena harusnya kan keluarga itu menjadi tempat pertama pembentukan kepribadian anak itu menjadi orang yang baik nantinya. Nah, tapi kalau malah di keluarga itu lebih sering mencontohkan sikap yang marah-marah, yang nggak baik lah gitu, maka pribadi yang terbentuk nantinya justru pribadi anak yang suka berbuat menyimpang. Nah, itu kalau sosialisasi tidak sempurna. Jadi gampangnya kita ngingatnya sosialisasi tidak sempurna itu proses pendidikan yang gagal gitu ya. Kemudian yang subkebudayaan menyimpang, Proses pendidikan yang gagal itu maksudnya orang tuanya gagal mendidik atau anaknya gagal bisa menyerap gitu? orang tuanya yang gagal. Orang tuanya yang gagal mendidik. Nah, kalau kalau anaknya yang gagal itu kan apa namanya? Berarti di orang tuanya tuh nggak ada masalah gitu. Jadi yang saya kasih sebagai ilustrasi sebagai contoh tadi tuh memang keluarganya tuh udah broken, udah nggak harmonis gitu kan orang tuanya. Terus bapaknya suka marah-marah kan tadi di awalnya saya kasih gambaran kayak gitu dulu. Nah, itu menunjukkan bahwa memang yang salah dari awal tuh orang tuanya. Nah, itu contoh dari proses sosialisasi yang tidak sempurna. Kemudian sosialisasi kebudayaan menyimpang atau yang B dulu deh, kegagalan dalam menyerap nilai dan norma itu sebetulnya maknanya bisa jadi dekat dengan proses sosialisasi yang tidak sempurna. Tapi ini lebih kayak, nah tadi kan juga nanya, ini salahnya dari orang tuanya apa dari anaknya gitu ya. Nah kalau yang B ini mungkin kita bisa ambil contoh, eh, misal ada apa namanya seorang siswa gitu ya, seorang siswa yang eh, dulu saya pernah dengar cerita ini fakta ya, cuman saya dapat dari cerita seorang ustadz lah gitu di suatu kajian. Itu juga mungkin beliau dari pengalaman orang lain juga. Jadi kurang lebih gini, ada suatu perkuliahan gitu ya di perguruan tinggi agama gitu, agama Islam, perguruan tinggi diniyah. Nah, di situ dosennya lagi jelasin fikih gitu ya. Fikih itu berkaitan dengan hukum, dengan tata cara kayak gitu-gitu ya. Nah, kalau ketemu anjing yang warnanya hitam semua, jadi seluruh badannya hitam, matanya hitam, pokoknya semuanya serba hitam deh, nggak wajar gitu ya, yang kayak gitu kan. Karena paling nggak anjing hitam pun harusnya matanya nggak mungkin semuanya hitam gitu. Dan pasti ada bagian di tubuhnya itu yang selain warna hitam, putih atau coklat misalnya. Nah, kalau ketemu yang benar-benar hitam semua, itu harus dibunuh karena itu adalah jelmaan jin atau jelmaan setan gitu ya. Nah, di situasi dosen lagi jelasin itu, ada mahasiswanya yang tidur. Dia cuma dengar kata-kata hitam harus dibunuh. Nah, itu jadi bahaya kan gitu. Orang yang atau mahasiswa yang ketiduran pada saat itu bisa jadi dia nangkepnya orang atau manusia gitu maksudnya. Padahal ini bukan ngomongin manusia harus dibunuh karena nggak ada yang boleh dibunuh gitu kan selama mereka nggak memerangi kita. Nah, jadi salah memahami, nah, bisa nanti menimbulkan pemahaman yang menyimpang kan gitu. Jadi itu salah satu contohnya aja kegagalan dalam menyerap nilai dan norma. Kemudian yang C, sosialisasi sub kebudayaan menyimpang. Ini gampangnya kita artikan sebagai, nah, sub kebudayaan itu kan maksudnya suatu kelompok gitu ya, subkultur. Ini bahasa aslinya subkultur, diterjemahin jadinya sub kebudayaan. Nah, ada satu kelompok yang memang di situ identik dengan perbuatan yang menyimpang. Ya katakanlah kayak misalnya lingkungan di sekitar terminal, misalnya gitu ya. Atau di kawasan-kawasan yang, mohon maaf, misalnya yang kumuh gitu ya, yang di situ tindak kriminalitasnya tinggi gitu ya, apa namanya, tingkat kriminalitasnya tinggi. Nah, itu tuh ibaratnya orang orang baik kalau misalnya bergaul sama mereka itu nanti bisa ngikut sama mereka gitu, bisa bisa
terkontaminasi, bisa terpengaruh. Nah, jadi sosialisasi subkebudayaan menyimpang itu kayak penyimpangan yang memang dipelajari seseorang karena dia bergaul sama subkultur, sama lingkungan yang salah. Nah, tadi contohnya kayak orang yang bergaulnya di lingkungan sekitar terminal, atau misalnya ada seorang anak yang dia mainnya sama anak pang kayak gitu. Nah, itu nanti bisa berbuat menyimpang. Di sini kita pilih yang mana? Sebetulnya ada kemungkinan A sama C. Di sini orang tuanya tidak pernah mengajarkan sopan santun dan tata krama, berarti kan sosialisasinya tidak sempurna. Tapi juga dalam lingkungan tempat tinggalnya tidak dikenal adanya tata krama dan sopan santun. Berarti bukan cuma salah di lingkungan keluarganya, lingkungan sekitarnya pun juga ngaco gitu ya. Nah, maka kita pilih yang C. Nah, ini kasihan banget ya kalau sampai ada orang yang kayak gini gitu. Maksudnya udah di keluarganya nggak dididik, terus dia mau main sama lingkungan sekitar gitu, sama teman-teman tetangga-tetangganya juga ya orang-orang yang nggak kenal sopan santun dan tata krama juga gitu. Itu kenapa nggak D, Kak? Kan kondisi anomi keadaan tanpa norma. Dulu. Seorang remaja tinggal di golongan ekonomi lemah, kedua orang tuanya tidak punya pendidikan tinggi demi mencukupi kebutuhan ekonomi. Orang tuanya tidak pernah mengajarkan sopan santun dan tata krama, tidak dikenal adanya tata krama dan sopan santun. Remaja tersebut tumbuh menjadi remaja yang kasar. Iya sih ya. Iya benar-benar. Ini yang D. Jadi maksudnya bisa kita anggap muncul kayak gini ini gara-gara kombinasi sosialisasi yang tidak sempurna dan juga subkebudayaan menyimpang gitu. Maka jadilah tuh anomi. Nah, yang nanti mengarah kepada kekacauan. Oke, kita lanjut ke nomor 9. 6 lagi. Perilaku korupsi banyak dilakukan para pejabat dan pegawai dalam birokrasi yang tidak bersih dan tidak transparan. Kalaupun mereka ditangkap, hukumannya pun sangat ringan. Betul sekali. Sehingga tidak menimbulkan efek jerah bagi para pelakunya. Ilustrasi di atas menandakan kurang berfungsinya lembaga pengendalian sesuatu tertentu, yaitu kepolisian atau hukum dengan kinerja yang tidak tegas, pendidikan yang tidak mengenal karakter, keagamaan sebagai sarana penanaman imtak, politik dengan sistem sanksi yang ringan, keluarga sebagai pusat pendidikan yang utama. Nah, di sini yang mana, Yud? Yang A, Kak. Kurang berfungsinya. Nah, bukan yang A. Kenapa? Karena kepolisian di sini kan polisi salah satu penegak hukum, benar gitu ya. Nah, tapi apakah mereka yang membuat itu jadi hukumannya ringan? Kan enggak, karena tugasnya mereka udah selesai ketika orangnya itu ditangkap. Nah, kan selanjutnya setelah ditangkap udah nanti dia diadili gitu. Nah, ini jadi masalah lembaga penegakan hukum yang lain, yaitu pengadilan. Jadi di sini yang D kayaknya, karena sistem sanksi yang ringan. Karena kalau yang A, kepolisian dengan kinerja yang tidak tegas, kan enggak. Polisian kan gampangnya gini. Mereka kan tidak punya wewenang untuk menjatuhkan hukuman. Nah, mereka tugasnya cuma nangkep, ya udah. Nanti yang menjatuhkan hukuman kan hakim di pengadilan. Nah, yang mana mereka itu sebetulnya bagian dari petugas pemerintahan juga kan gitu. Dan memang bisa dibilang ya politik, karena memang kalau aja sistem pemerintahannya itu benar-benar orang-orang yang
punya integritas, mereka itu jujur, amanah gitu. Nah, harusnya kan nggak terjadi kayak gini. Kalau ada yang korupsi, udah sikat. Kalau perlu hukum mati gitu. Karena di Cina itu dulu lumayan parah juga tingkat korupsinya, tapi semenjak diberlakukan hukuman mati buat koruptor, nah itu menurun tuh tingkat korupsinya. Nah, kalau kita kan malah naik-naik terus gitu ya ke puncak Tapi gunung. hubungannya politik sama sanksinya apa, Kak? Kan yang ini sanksinya bukan politik. Nah, tapi kan eh, orang yang bekerja memberikan atau bertugas untuk memberikan sanksi kan hakim, orang yang kerja di pengadilan. Mereka kan pegawainya negara gitu. Mereka kan bagian dari politik juga. Mereka perpanjangan tangan dari pemerintah yang ngurusin hukum di negara ini gitu. Jadi kan pemerintah nih yang dipimpin sama presiden itu kan di bawahnya ngurus banyak hal. Dalam hal pendidikan dipimpin seorang menteri pendidikan, lembaganya Kementerian Pendidikan. Kemudian dalam hal penegakan hukum ada namanya Kementerian Hukum dan HAM yang di situ nanti membawahi berbagai pengadilan, kejaksaan dan seterusnya lah gitu. Jadi itu bagian dari politik juga gitu. Yang bisa dibilang mereka ini orang-orang yang kerja di pengadilan, penegak hukum itu kan bawahannya presiden. Mereka orang yang termasuk bagian dari pemerintahan juga. Gitu. Nah, terus nomor 10, penyimpangan merupakan yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal tercela. Apa sih kok kalimatnya aneh? Nggak pas ya. Nah, mungkin kurang kata tindakan. Penyimpangan merupakan tindakan yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal tercela dan di luar batas toleransi. Pada hakikatnya, suatu tindakan dianggap menyimpang apabila terjadi pelanggaran norma dapat ditoleransi masyarakat, dilakukan sebagian kecil orang, dilakukan untuk tujuan tertentu berdampak negatif. Jelas lah ya, ini mah nggak usah dibahas panjang lebar. Iya, namanya penyimpangan artinya pelanggaran norma, pelanggaran nilai dan norma. Sebagai salah satu anggota geng motor, ia terseret melakukan penjarahan. Iya, siapa? Harusnya kan kalau mau bikin soal kayak gini, kasih nama dulu gitu ya. Ia terseret melakukan penjarahan di salah satu toko pakaian oleh gengnya. Padahal ia berasal dari keluarga yang sangat memperhatikan pendidikan dan pergaulan. Faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang sesuai contoh adalah, nah ini kan berarti salah pergaulan, ya kan? Karena di sini kata-katanya ia berasal dari keluarga yang sangat memperhatikan pendidikan dan pergaulan. Ketidaksesuaian antara harapan dan kondisi yang sebenarnya, penyerapan nilai sesuai dengan yang ditanamkan keluarga, ini jelas salah. Sistem pengendalian sosial dalam masyarakat yang sangat lemah, pergaulan, nah ini udah langsung ketemu jawabannya ya. Jadi jelas ini sub budaya yang menyimpang. Langsung silo banget ya di situ kelihatannya. Oke, kita lanjut nomor 12. Seorang remaja yang menjadi anggota kelompok punk akan berperilaku aneh, seperti mengenakan aksesoris yang tidak lazim. Kasus ini menunjukkan bahwa perilaku menyimpang telah terjadi karena kesalahan lingkungan keluarga, sarana permainan remaja, organisasi para remaja, orang tua dalam sosialisasi, sistem nilai budaya kelompok. Ini nggak bisa dijawab ya, karena nggak ada ilustrasi. Ini harusnya dikasih ilustrasi dulu. Maksudnya dikasih contoh nih, kejadian ada seorang anak, misalnya tadinya dia di rumah itu baik-baik aja gitu ya, dia dididik dengan baik, tapi dia salah gaul. Atau katakanlah dari keluarganya misalnya emang udah broken. Nah ini nggak bisa kita jawab karena seseorang gitu misalnya jadi berperilaku menyimpang, kemudian dia hidup sebagai anak pang, itu latar belakang mereka kayak gitu bisa jadi beda-beda.
ada yang karena lingkungan keluarga, bisa juga karena emang awalnya ikut-ikutan teman, gitu kan. Jadi di sini kita nggak bisa, nah coba deh ya kita lihat nih. Yang A lingkungan keluarga, yang D orang tua dalam sosialisasi. Itu bisa kita anggap sama kan ya. Maksudnya keluarga kan ya orang tua juga gitu. Maksudnya pihak atau tokoh utamanya. Nah, dan kaidahnya kan kalau ketemu soal PG, kalau ada dua pilihan jawaban yang maknanya sama, ya udah kita eliminasi. Sarana permainan remaja, organisasi para remaja, orang tua dalam sosialisasi sistem nilai budaya kelompok. Ini kita skip aja deh ya, karena menurut saya nggak bisa dijawab. Maksudnya harusnya tuh dikasih ilustrasi dulu, ini kejadiannya gimana nih, yang mau diomongin anak pang ini penyebabnya apa. Karena macam-macam. Nomor 13, seorang anak melanjutkan pendidikan tinggi di kota lain sehingga harus kos. Ia jarang pulang ke rumah sehingga orang tua tidak dapat memberi bimbingan dan mengawasi secara maksimal. Kondisi tersebut menyebabkan ia berperilaku bebas dan cenderung melanggar aturan. Penyimpangan tersebut disebabkan oleh pembelajaran dari berbagai penyimpangan, pemberian label atau cap negatif oleh orang tua, yang B jelas salah ya. Adanya perbedaan penyampaian sosialisasi, penyerapan nilai dan norma yang tidak maksimal, pudarnya nilai dan norma sosial yang lama. Yang mana Yud? Yang paling tepat? Nih, yang bisa kita jadikan penekanan di bagian yang ini. Nah, kalau ini kan jelas ya, dikasih ilustrasinya, dikasih kasusnya gitu, diceritain. Ini Pudarnya nilai dan norma, Kak. Iya. Nah, kenapa begitu? Yang lain nggak ada yang lebih tepat. Nah, jadi maksudnya pudarnya nilai dan norma, bisa jadi selama ini di keluarga tuh dia selalu dididik berperilaku baik gitu. Mungkin ya kalau keluarganya Muslim, si anak ini sering diajak rajin ke majelis-majelis ilmu gitu. Karena kan itu ngecas iman ya, dan kalau imannya lagi tinggi, orang itu kan akan lebih terjaga dari perbuatan-perbuatan menyimpang. Dan itu bisa pudar kalau katakanlah tadi istilahnya udah lama nggak dicas gitu ya. Maka ini yang paling bisa masuk gitu. Karena juga disebutkan ia jarang pulang ke rumah sehingga orang tua tidak dapat memberi bimbingan dan mengawasi secara maksimal. Sekarang nomor 14. Andi tinggal di permukiman yang kumuh atau kotor yang sangat padat penduduk. Lingkungan yang tidak terorganisir dan tidak beraturan mempengaruhi psikologi Adi, sehingga sering melakukan tindakan menyimpang. Berdasarkan ilustrasi di atas, penyebab terjadinya penyimpangan karena apa? Secara otomatis Adi mengadopsi nilai-nilai sepuk dan menyimpang. Adi tidak menyadari bahwa perilakunya dapat menjatuhkan nama baik orang tuanya. Terbiasa melanggar peraturan sehingga Adi memiliki mental tak punya rasa malu. Adi tidak sanggup menyerap norma yang berlaku di masyarakat dalam pribadinya. Terbukti Adi sulit mencari pegangan dalam menentukan arah perilaku yang apa nih? Putus kalimatnya di sini. Nah, kita cari di sini yang bisa kita berikan penekanan di kalimat yang terakhirnya ya. Jadi lingkungan tidak beraturan memengaruhi psikologi Adi sehingga sering melakukan tindakan menyimpang. Benar yang A berarti subkebudayaan menyimpang. Yang lain pada kemana ya Yuk? Kok kayaknya Nggak tahu deh. udah lama banget nggak les. Mereka pada kalau jadwal geografi atau sosiologi
Tapi kalau pelajaran lain mereka ini nggak les nggak? Kemarin sejarah ada Alma sih, cuma nggak ada Najwa. Oh, oke. Nomor 15. Yang merupakan contoh perilaku menyimpang sekunder. Nah, Saya lupa nih Kak, menyimpang sekunder sama primer tuh yang mana saya lupa. Primer itu yang masih bisa dimaafkan, masih bisa ditoleransi. Nah, jenis penyimpangan menurut penerimaan masyarakat. Penyimpangan primer, ini penyimpangan yang masih bisa ditoleransi. Masih bisa dimaafkan. Penyimpangan sekunder, ini tidak bisa ditoleransi. Jadi konotasinya itu dekat dengan perbuatan atau tindakan kriminal kalau penyimpangan sekunder ya. Dan juga primer sekunder itu juga bisa berarti menurut frekuensinya ya. Jadi kalau primer itu sesekali dilakukan. Nah, kemudian yang sekunder itu dia berkali-kali. Menjadi satpam di mall itu emang perilaku menyimpang, Kak? Iya, tapi penyimpangan positif kategorinya. Kenapa menyimpang? Nah, karena nggak sesuai dengan nilai. Nah, jadi kan penyimpangan adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma. Nah, memang tidak ada kayaknya norma yang dilanggar gitu kan. Kalau seorang wanita jadi satpam. Oh, kayak nggak pantas gitu. Iya, jadi pada umumnya gitu kan, profesi misalnya satpam, sopir bis, gitu ya, terus petugas keamanan dan berbagai profesi yang mengandalkan tenaga gitu ya, fisik itu kan biasanya lebih umum dikerjakan oleh laki-laki. Nah, jadi di situ kenapa disebut penyimpangan? Karena itu nggak sesuai dengan nilai yang biasa berlaku di masyarakat gitu. Walaupun memang itu tidak melanggar norma, makanya ada istilah penyimpangan positif. Yang nomor dan penyimpangan positif pastinya dia termasuk primer ya. Nah, namanya positif kan berarti kenapa disebut positif? Karena dia lebih banyak menghasilkan manfaat daripada kerugian gitu. Nomor 1 ini jelas primer, kemudian positif juga. Yang nomor 2, siswa yang terlambat datang ke sekolah diberi nasihat oleh guru BK. Nah, ini kan terlambat datang terus diberi nasihat, berarti kan ini masih bisa dimaafkan. Saat ini terpaksa mencuri apapun alasannya, nggak mungkin dianggap penyimpangan primer, ya pasti sekunder. Nah, kalau misalnya ini ya ada yang nanya, kalau Robin Hood gimana Kak? Robin Hood kan baik, mencuri buat bagi-bagi orang susah. Enggak, itu konsep yang sangat ngaco gitu ya. Enggak ada perbuatan baik yang di hulunya itu kotor gitu. Jadi namanya perbuatan baik itu harus bersih, harus baik dari awal sampai akhirnya. Nah, enggak mungkin kita mau bersedekah gitu tapi dengan uang hasil curian. Sekelompok pelajar sedang melakukan tindakan bully kepada siswa lainnya. Nah, ini kan kecenderungannya biasanya fisik ya, dan itu udah pasti sekunder, nggak bisa ditolerir. Pegawai pelabuhan melakukan pungutan liar kepada kendaraan peti kemas. Nah, ini pungli juga nggak boleh. Itu jelas penyimpangan sekunder. Jadi jelas jawabannya 3, 4, 5. Ini ada berapa soal? Ada 54 apa? 54 ya. Kita baru nomor 16. Yang termasuk penyimpangan primer. Ini kamu ulangannya besok banget nih, PAT-nya. Iya, besok. Oh. Yang termasuk penyimpangan primer, kita agak percepat aja ya. Perampokan jelas sekunder. Pegawai kadang membolos kerja, menerobos lampu pengatur lalu lintas. 135 ya? Tapi nggak ada. Masa 45 nih. perampokan pembunuhan primer?
Nah, primer bukannya yang nggak bisa dimaafkan? Yang bisa dimaafkan, sekunder Oh, yang nggak bisa. bisa. Nah, jadi Berarti perampokan jelas dua sekunder. tiga, dua tiga, 4. Di sini sebetulnya siswa merokok lingkungan sekolah itu udah sekunder ya harusnya. Tapi korupsi udah jelas lebih lebih berat lagi, lebih parah lagi. Yang benar-benar nggak mungkin dimaafin deh. Semua orang pasti sepakat perampokan dengan pembunuhan, terus korupsi. Ya udah, dalam soal ini nggak ada pilihan lain selain 2, 3, 4 ya. Walaupun harusnya pegawai membolos kerja itu ya walaupun mungkin sekali gitu ya, si pemilik perusahaan berhak nggak mecat dia? Ya Benar. berhak-berhak aja, kecuali ada alasan yang bisa diterima gitu ya. Nah, terus mungkin dia belum sempat izin. Tapi kalau beneran bolos gitu tanpa alasan ya pemilik perusahaan mah berhak-berhak aja mecat dia. Nah, di sini yang murni mungkin apa namanya sering jadi contoh penyimpangan primer itu harusnya yang nomor 3, menerobos lampu lalu lintas. Kenapa? Karena bisa jadi orang itu misalnya lagi keadaan darurat, ada keluarganya di rumah sakit, dia harus buru-buru. Nah, kayak gitu kan orang akan maafin gitu ya. Kecuali dia sering melakukannya terus berulang-ulang gitu tanpa juga keadaan darurat. Nah, itu baru berubah jadi penyimpangan sekunder. Langsung nomor 17, kasus pemukulan dan pengeroyokan saat jam pelajaran di sekolah oleh 20 pelajar senior kepada sejumlah siswa junior siswa SMK menjadi perhatian serius pihak sekolah dan dinas pendidikan setempat. Secara khusus, guru BK ditugaskan untuk menangani para siswa SMK yang bermasalah tersebut. Mereka akan memberikan bimbingan secara intensif Represif ya? dengan menggunakan cara pendekatan personal. Nah, cara. Nah, kalau cara ini kan cuma antara koersif dan persuasif. Oh, Berarti persuasif. Kan ini dengan cara baik-baik, pendekatan personal. Nah, kecuali ini represif nih, itu apa Kak? Berwaktu ya? iya, Oke. preventif itu pokoknya dia sepaket preventif, kuratif, represif. Itu menurut waktu. Nah, kalau menurut cara itu cuma 2, persuasif sama koersif. Persuasif itu dengan cara baik-baik. Dina seorang remaja putri, dia sering pulang malam tanpa alasan yang jelas. Di samping itu, Dina sering berpesta hingga larut malam, sehingga mengganggu kenyamanan para tetangganya. Akhirnya masyarakat mencela. Celaan masyarakat tersebut menyadarkan Dina untuk tidak mengulangi perbuatannya. Berdasarkan ilustrasi di atas, tujuan pengendalian sosial yang dilakukan masyarakat adalah menjaga ketertiban sosial, mencegah penyimpangan, mengembangkan budaya malu. Nah, jawabannya yang C. Langsung aja ya. Jadi di sini ini subtopiknya namanya apa ya? Cara-cara pengendalian sosial. Bentuk-bentuk, nah bentuk-bentuk bukan cara, bentuk pengendalian sosial. Jadi yang paling ringan itu kan teguran. Nah, kemudian ada cemoohan gitu. Terus di sini celaan sampai yang paling berat ya hukuman mati gitu ya, hukuman pidana, kemudian hukuman mati. Nah, kenapa jawabannya mengembangkan budaya malu? Karena mencegah jelas salah, kan udah kejadian, ya kan? Menjaga ketertiban sosial enggak juga, karena yang lebih tepat intinya supaya dia ini sampai gitu ya ke kupingnya bahwa orang-orang tuh mencela dia, ngomongin dia loh bahwa dia sering pulang malam. Nah, terus kalau orangnya itu memang masih lurus gitu ya pikiran dan hatinya, harusnya kan dia malu tuh. Ya udah, gara-gara itu akhirnya dia nggak pulang malam lagi dengan alasan yang nggak jelas. Kalau mencegah penyimpangan gitu nggak masuk ya? Nggak masuk kan udah kejadian. Sini penyimpangannya udah kejadian. Nomor 19, seorang remaja
tinggal di lingkungan golongan ekonomi lemah. Kedua orang tuanya tidak mengenyam. Ini udah ya tadi ya. Ini Iya udah. sama nih. Nah itu makanya jadi 54 kali. Karena double-double. Harusnya cuma 50. Ini juga udah nih tadi. Perilaku korupsi. Hukumannya sangat ringan. Penyimpangan merupakan, ini juga udah ya. Tadi yang saya tambahin kata-kata tindakan nih tadi. Tadi jawabannya apa nih, Yud? Kalau besar orang dianggap hal tercela dan di luar batas toleransi pada pelanggaran norma. Nah, jelas ya, namanya penyimpangan ya pelanggaran norma. Nah, ini baru nih beda. Sebagai salah satu anggota geng motor ya terseret melakukan penjarahan. Ini sama juga. Sama juga ya, kirain beda. Penjarahan. Ini kenapa semuanya jadi dari F hurufnya? Tadi jawabannya yang D ini ya. Iya. Seorang remaja yang menjadi anggota kelompok pang berperilaku aneh. Yes. Ini juga sama. Ini banyak yang double. Ini juga sama. Anak pendidikan. Iya. Kali tinggal di bawah. Ini juga kan? Sama kan? Iya. Saya udah panik aja tadi soal sampai 54. Jadi diburu-buru. Ternyata banyak yang double. Ini juga sama. Ya udah yang sama-sama kita langsung skip aja ya. Siapa tahu ada yang beda soalnya yang baru. Ini juga sama kan? Ini juga sama. Ini tadi jawabannya yang kan cara yang persuasif. Persuasif gimana? Nah, pokoknya kalau soal yang kayak gini langsung perhatiin kalimat akhirnya, Yud. Dia nanyain cara atau kalau yang preventif sama represif itu biasanya bisa disebut kayak tadi ya kita bilang waktu, bisa disebut bentuk gitu ya. Nah, pokoknya kalau yang persuasif, koersif itu pasti cara. Cara atau sifat. Sifat, kalau sifat enggak ada yang kalau sifat itu bisa yang ke preventif represif. Nah, kalau yang ini pokoknya nyebutnya cara nih kalau yang preventif represif itu apa? Bisa disebut sifat, bisa disebut bentuk gitu. Jadi pengendalian sosial menurut sifatnya, nah preventif, kuratif, represif. Ini juga udah, tadi mengembangkan budaya malu jawabannya. Ini juga udah. Ini malah 3 kali nih ya. Anomi. Atau emang gurunya bakal bikin kayak gini nanti biar kelihatannya banyak aja padahal soalnya ngulang-ulang doang. Nah, yang lucu kalau misalnya ada siswa yang jawabnya beda gitu ya di soal yang sama. Jadi misalnya soal ini sebelumnya dia jawab A, terus ini kan muncul 3 kali nih. Terus satu lagi jawab B, satu lagi jawab D. Jadi kalau bingung ya udah dia tembak kayak gitu aja, pasti kan salah satu ada yang benar. Perilaku korupsi banyak dilakukan para pejabat dan pegawai dalam birokrasi. Ini juga udah. Ini yang politik tadi ya? Iya, ini 3 kali malah munculnya ya. Penyimpangan merupakan, ini juga udah 3 kali. Norma. Kok bisa begini ya? Saya kok langsung ngebayangin, mungkin kondisinya gini. Ini kan mau PAT, gurunya kan harus bikin soal. Terus mungkin sibuk lah atau ngurusin apalah gitu ya. Terus dia nyuruh anaknya, coba dong kamu browsingin soal gitu. Nah, terus karena biar cepat aja lah, biar langsung kelihatan banyak,
dikopas-kopas saja, diulang. Gitu kali ya. Sebagai salah satu anggota geng motor, ia terseret penjarahan udah. Ini juga udah. Seorang anak melanjutkan pendidikan tinggi di kota Udah itu udah. lain. Kos. Adi tinggal, ini udah juga. Ini udah juga. Udah juga itu. Udah juga pemukulan. Wow, ini 4 kali malah kayak ini. Dina seorang remaja putri. Nah, kalau ini baru Udah. nih. Ini yang penelitian sosial ya. Yang menunjukkan kelebihan angket berstruktur. Nah, angket berstruktur maksudnya apa? Jadi Angket berstruktur itu stratified sampling ya, Kak? bukan. Apa bukan? Angket itu apa? Angket. Oh, itu. Daftar pertanyaan. Iya. Nah, Stratified sampling apa? teknik pengambilan sampel. Kan beda kalau teknik pengambilan sampel itu kita mau ngambil sampel, mau menentukan siapa aja nih yang diwawancara. Ya. Caranya gimana? Kita membedakan mereka berdasarkan apa? Itu. Apakah berdasarkan tingkat pendidikan? Nah, baru tuh nanti stratified sampling. Apakah kita mau ambil acak, random sampling gitu kan? Nah, ini bukan ngomongin yang itu, ini ngomongin angket berstruktur itu maksudnya daftar pertanyaannya berarti udah disiapin daftar pertanyaan supaya nggak ada yang lupa gitu ya. Nah, terus juga supaya ya tertata, terstruktur. Jadi mungkin dari pertanyaan yang gampang dulu sampai yang susah dulu, sampai yang susah gitu. Berarti ini satu. Dapat menjangkau populasi yang banyak dalam waktu cepat. Nah, ini kan masuk ya. Ini angket dapat nomor menjangkau 2 itu kan banyak. Observasi. Iya. Ya kan? Peneliti tidak harus hadir dalam tatap muka dengan responden, bisa. Peneliti dapat memperoleh data yang mendalam dan personal, enggak ya? Wawancara. Kalau ini wawancara, benar. Wawancara. Apa tadi dokumentasi nggak ada ya kayak? Dokumentasi itu bukan ini. Bukan teknik, tidak ada tekniknya cuma 3 ya? Dokumentasi. Iya, umumnya wawancara, angket, observasi. Terus 135. Kan kita eliminasi 4 ya. Berarti 1, 2, 3, 1, 3, 5. Selisihnya 2 sama 5. Kalau 2 kan observasi. Oh iya benar. Nah, 5 benar. Jadi dari ketiga teknik itu memang yang paling mudah untuk diolah adalah yang angket, terutama kalau angketnya itu soalnya tertutup gitu ya atau soal PG. Nah, karena ngolah jawaban dari soal PG kan jelas lebih mudah daripada soal esai. 1, 3, 5. Suatu penelitian dengan topik mengenai pengaruh media pembelajaran tertentu terhadap hasil belajar siswa. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui apakah suatu teori belajar masih relevan dengan kondisi saat ini. Berdasarkan fungsinya, deskripsi tersebut menggambarkan penelitian verifikatif. Verifikatif itu artinya menguji kebenaran teori. Ya. Kemudian deskriptif. Deskriptif itu apa? Deskriptif itu memaparkan data. Eksplanatif menjelaskan sebab terjadinya permasalahan. Eksploratif itu mencari sesuatu yang baru. Informasi, wawasan yang baru. Evaluatif, nggak ada ya evaluatif. Nah, jadi kita pilih yang mana nih, Jod? Verifikatif kali. Suatu penelitian dengan topik
mengenai pengaruh media pembelajaran tertentu terhadap hasil belajar siswa. Dia kan soalnya tujuan penelitiannya buat nyari tahu teori belajar masih relevan nggak dengan kondisi saat ini. Iya, benar. Ini bisa kita masukin ke verifikatif. Menguji kebenaran Penelitian ada suatu apa aja, teori. Kak? Nah, ini bisa kita tambahin lagi ada historis yang nggak masuk di sini. Historis berarti kan meneliti kejadian di masa lampau. Terus eksperimental. Nah, kalau eksperimen itu kan percobaan gitu ya. Menguji, bukan menguji kebenaran, ya intinya coba-coba lah gitu, trial and error. Terus kalau sekarang nomor 48 ya. Siswa melaksanakan kegiatan penelitian sebagai tugas mata pelajaran sosiologi. Ia tertarik untuk mengetahui motivasi para pengojek bergabung dalam ojek online ibu kota. Mereka mewawancarai beberapa pengojek online untuk mengumpulkan data berdasarkan tempat data diperoleh. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Berdasarkan tempat data diperoleh, penelitian tersebut tergolong terapan, lapangan, pustaka, dasar, atau pengujian. Jelas jawabannya, tempatnya di mana? Lapangan. Lapangan. Nah, lapangan di sini mungkin kalau kita ngomongin lapangan sama anak SD, mereka langsung kepikiran satu area yang buat main bola, buat olahraga gitu ya. Padahal nggak sesempit itu maknanya. Maksudnya lapangan di sini ya di masyarakat gitu. Bedanya lapangan sama terapan itu apa, Kak? Nah, kalau terapan itu bukan berdasarkan tempat. Kalau terapan itu dia lawannya penelitian dasar. Jadi menurut kebermanfaatannya lah kurang lebih. Ada penelitian murni atau dasar dan penelitian terapan. Penelitian murni atau penelitian dasar itu dia manfaatnya itu untuk menambah wawasan. Nah, kalau terapan bukan sekedar menambah wawasan, tapi juga nanti dia bisa diterapkan, bisa ada aplikatif gitu, bisa ada penerapannya di kehidupan. Contoh gampangnya kayak orang teknik deh ya. Kalau di perguruan tinggi itu orang teknik mesin atau teknik-teknik yang lain, mereka biasanya dalam pembuatan tugas akhir, jadi sebelum mereka itu lulus, sebelum mereka wisuda, mereka harus bikin alat dulu. Nah, itu kan jelas pasti mereka masuknya ke terapan, karena benar-benar bikin sesuatu yang nanti bisa kepake, bisa dipraktekin. Nah, sedangkan kalau ilmu-ilmu yang dasar atau penelitian murni itu kan nggak semua ilmu bisa ada prakteknya gitu kan. Kayak di sekolah aja. Sekolah kan nggak semua pelajaran ada ujian praktek. Misalnya kayak Pancasila gitu, apa namanya PPKN. PPKN kan nggak pernah ada ujian praktek kan. Nah, itu makanya yang kayak gitu misalnya ada perkuliahan jurusan PPKN, nah di UNJ itu ada. Itu kebanyakan pasti bukan penelitian terapan yang mereka bikin dalam skripsi para mahasiswanya. Nah, kalau menurut tempat itu ada 3, lapangan, kepustakaan, sama laboratorium. Jadi kalau kayak ini nih, kan jelas ngobrol sama masyarakat gitu kan, sama driver ojek online, pastinya lapangan. Tapi kalau misalnya penelitian yang dia itu cuma penelitian historis, dan dia mencoba merangkum dari sumber-sumber yang udah ada, dari buku-buku. Nah, maka dia nggak perlu wawancara orang. Nah, dia cukup cari literatur buku-buku, maka tempatnya itu pastinya di perpustakaan. Nah, kemudian ada juga penelitian yang laboratorium. Ya, penelitian biologi, kimia, fisika itu bisa. Kemudian yang teknik-teknik juga itu bisa. Kalau menurut tempatnya dia termasuk penelitian laboratorium. Karena buat orang yang teknik, nah itu kan butuh tempat juga yang biasa mereka sebut bengkel. Tapi kan bengkel itu juga sama dengan laboratorium, versinya orang teknik. Sekarang nomor 49. Populasi penelitian sangat banyak dan tersebar seluruh wilayah. Dalam wilayah tersebut terdiri dari 11 kota atau kabupaten dan 60 kecamatan yang semuanya harus terwakili. Untuk memperoleh data yang valid,
Maka teknik pengambilan sampel yang tepat digunakan adalah, nah jelas di sini nyebutnya area sampling ya. iya, mantap. Karena keterangannya yang dikasih cuma kota dan kecamatan. Ya udah berarti kan ngomongin area. Itu stratified sampling, cluster sampling, purposive sampling itu apa, Kak? Kalau stratify itu kan berarti bertingkat. Nah, contohnya kayak mengambil sampel berdasarkan tingkat pendidikan. Jadi nanti tuh responden dibedain, ada yang pendidikan terakhirnya SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Nah, itu salah satu contoh stratify sampling. Bisa juga berdasarkan tingkat penghasilan. Kalau cluster sampling ini dia ngelihat perbedaan yang sifatnya horizontal. Contoh membedakan responden berdasarkan profesi. Nah, jadi misalnya nanti di penelitiannya itu respondennya berapa orang atau berapa persen yang pegawai negeri, berapa yang TNI, berapa yang polisi, terus juga misalnya ada profesi-profesi lain, katakanlah guru, terus karyawan swasta, terus apa. Nah, itu masuknya ke cluster sampling. Atau bisa juga misalnya menurut suku, menurut agama, menurut ras, itu masuknya ke cluster sampling. Cluster sampling itu kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya sampel kelompok. Jadi ini langsung aja bisa berdasarkan profesi, suku, ras, agama, walaupun pada kenyataannya membedakan responden berdasarkan suku, ras, agama itu kalau dalam hal penelitian gitu ya, itu jarang dipakai karena emang mau bikin penelitian apa yang beda-bedain suku, ras, agama. Kalau profesi mungkin masih bisa. Kalau misalnya itu berhubungan dengan ekonomi, berhubungan dengan kesejahteraan. Nah, stratified sampling ini tadi contohnya bisa tingkat pendidikan, bisa tingkat penghasilan. Kalau accidental sampling itu sampel dadakan. Nah, lawannya adalah purposive sampling. Purposive sampling ini responden merupakan orang yang ahli di bidang yang berkaitan. Jadi misalnya kayak yang waktu itu pernah saya kasih contoh, kalau kita mau melakukan penelitian berkaitan dengan pengelolaan sampah, misalnya ya, kita bisa aja wawancara masyarakat secara umum kan, tapi akan lebih bagus kalau kita wawancara orang yang kerja di dinas kebersihan, karena mereka orang yang ahli di bidangnya, kan gitu. Itu namanya purposive sampling. Nah, lawan dari purposive sampling tadi sampel dadakan. Jadi ini nggak tahu nanti siapa yang ditemuin gitu. Loh, kok bisa Kak bikin penelitian itu dadakan gitu? Bisa aja. Misalnya penelitiannya berkaitan dengan kayak perilaku berkendara masyarakat di jalan raya gitu ya. Nah, kan berarti nanti respondennya itu pengguna jalan. Nah, si peneliti kan nggak tahu nih siapa yang bakal lewat gitu kan. Dia nggak kenal respondennya itu latar belakang pendidikannya apa, gajinya berapa, tinggalnya di mana, profesi, suku, ras, agamanya juga nggak tahu. Nah, itu contoh dari accidental sampling kayak gitu. Terus nomor 50. Peneliti melakukan pengumpulan data, mengorganisasikan, memilah-milah data, dan mensintesiskan untuk dapat diuraikan menjadi jawaban pada fokus penelitian. Diperlukan kepekaan, kecerdikan, kreativitas itu harusnya pakai V ya. Pengalaman dan keahlian menjadi kunci dalam menganalisa data. Deskripsi tersebut menjelaskan proses analisis data secara kualitatif, kuantitatif, eksploratif. Kualitatif. Ini saya sendiri baru dengar istilah kontinum dan inferensial. Entah ini beneran ada atau enggak. Memilah-milah data diuraikan menjadi jawaban pada fokus penelitian. Diperlukan kepekaan, kecerdikan, kreativitas, pengalaman, keahlian menjadi kunci. Iya, ini berarti kualitatif. Karena kalau
kuantitatif itu nggak perlu kayak gini-gini. Intinya kan bisa dimasukin ke rumus atau gampang diklasifikasiin, nah, kayak gitu-gitulah. Penulisan laporan Jadi itu hasil. berarti itu kan Kak, kualitatif. Penulisan laporan hasil penelitian menggunakan sistematika baku yang berlaku dalam metodologi riset. Dalam bab pendahuluan terdapat sub tentang rumusan masalah penelitian terkait dengan proses penelitian. Bagian tersebut berfungsi untuk, nah kita udah sering bahas ini kan, rumusan masalah itu apa? Memberi batasan pembahasan. Iya, mantap. Dan dia harus berupa kalimat Pertanyaan. Kalimat tanya. Peneliti membuat laporan hasil penelitian dan mempresentasikan dalam forum diskusi. Setelah mendapatkan saran dan kritik positif, peneliti melakukan penyempurnaan laporan, kemudian mempublikasikan sehingga masyarakat luas dapat membacanya. Secara prinsip, manfaat laporan bagi penelitian manfaat laporan hasil penelitian bagi masyarakat adalah memecahkan masalah sosial, melakukan kegiatan masyarakat. Yang ini deh. Langsung memberikan informasi yang bersifat ilmiah. Karena di sini tidak ada keterangan tentang masalah sosialnya gitu. Nah, kalau ada keterangan masalah sosialnya, baru kita bisa pilih yang A. Nah, yang pasti semua penelitian itu pasti punya tujuan memberikan informasi yang bersifat ilmiah. Setelah data dikumpulkan dan diolah, langkah selanjutnya adalah pembahasan hasil penelitian dengan cara membuat laporan penelitian sesuai dengan sistematika yang ada. Pada laporan hasil penelitian sosial terdapat bagian pendahuluan, yaitu daftar isi dan kata pengantar. Daftar isi dan kata pengantar bukan bagian pendahuluan sebetulnya ya. Karena bagian pendahuluan itu kan bab 1, isinya latar belakang, rumusan masalah sama apa lagi? Teknik pengumpulan data. Tujuan penelitian, manfaat penelitian. Enggak, ini ngomongin yang waktu itu kita bahas, ada bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Teknik pengumpulan data bukannya di bab 1 juga, Kak? Teknik pengumpulan data itu enggak, bukan di bab 1. Dia nanti masuknya di pembahasan di bab 3. Nah, di sini ya udah, kita nggak perlu pusing ini tuh. Di sini dia nanyain daftar isi dan kata pengantar. Sebetulnya harusnya nggak perlu dibahas ini ya. Saya baru nemuin soal tentang penelitian sosial yang ngomongin daftar isi dan kata pengantar. Memperlihatkan daftar kepustakaan jelas bukan, karena daftar pustaka kan paling belakang. Ini isinya adalah sumber-sumber yang dikutip di dalam laporan penelitian. Yang D ya, Kak? Mengemukakan teori tentang masalah penelitian, menganalisis data yang diperoleh, mengantarkan untuk ke bagian isi laporan latar belakang timbulnya masalah. Ya sebetulnya ini, iya benar jawab yang D. Sini kata penguatnya cuma mengantarkan doang. Artinya tujuan fungsi dari daftar isi kan untuk mempermudah kita mengindeks, mencari. Ini di halaman berapa kan kayak gitu. Secara garis besar, laporan penelitian terdiri atas 3 bagian. Salah satunya adalah bagian penutup. Kegunaan bagian penutup laporan sebagai berikut. Bahan masyarakat untuk memahami, memulai, dan menyempurnakan jelas salah. Memperjelas kemampuan peneliti dalam meyakinkan para pembaca. Iya, mantap. Langsung. Karena isi dari penutup itu adalah kesimpulan dan saran. Ya. Kesimpulan itu adalah 1 atau sedikit kalimat, jadi paling cuma 1 atau 2 kalimat yang menggambarkan secara umum gitu ya isi dari pembahasan penelitiannya. Kemudian saran itu biasanya adalah kalau si peneliti ini menemukan kemungkinan dilakukan penelitian yang mirip gitu ya, yang masih nyerempet-nyerempet, nah ini nanti saran buat peneliti lain gitu. Walaupun biasanya sih selama ini jarang ya diomongin yang saran. Nah, selesai juga akhirnya 54. Ada pertanyaan nggak, Yud? Nggak ada sih, Kak. Nanti tolong ini, Kak, apa materi? Iya, seperti biasa nanti saya kirim kok. Ini juga kan di record, jadi kalau kamu mau nonton lagi nanti bisa saya kirimin juga ya. Oke, Kak. Oke, Yud, semoga sukses PAT-nya. Semoga nilai rapotnya bagus, jadi bisa lolos SNMPTN undangan nantinya.
Amin. Kita tutup dulu dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya Kak. Kak, Sama-sama. ini nanti Ya. bahan materi-materi yang ada di soalnya Kak. Penelitian sosial gitu. Oke, sip. Makasih ya Kak. Yoi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.